Jadi teman-teman, kenapa pendidikan tinggi itu penting ya? Pendidikan itu penting itu kenapa? Kekayaan bangsa kita saat ini bukan terletak pada sumber daya alamnya, tapi pada sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusianya itu dicerdaskan gitu. Jadi percuma kalau kita cuannya pada materi-materi terus ya, tapi kita gampang untuk dibohongi ya, gampang untuk dibohongi oleh orang-orang. Jadi berpikir kritis itu penting. Dan di pendidikan tinggi ya, itu akan diajarkan teman-teman semuanya cara berpikir analitis, cara berpikir kritis, ya. Itu tidak diajarkan. Bisa teman-teman mengikuti seperti organisasi ekstra kampus, ya. Terus mengikuti BSO, UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA itu ya kayak ekstrakurikuler gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan tinggi itu kan sering dianggap sebagai jalur utama menuju kesuksesan ya. Kita juga harus mempunyai keterampilan, soft skill lah, nah, seperti itu. Jadi di perguruan tinggi, di universitas baik itu institut, ya kan, politeknik dan lain sebagainya itu akan diajarkan seperti itu. Jadi mengapa kita kuliah? Yaitu tadi, kalau kalian teman-teman ya, ingin mengejar cita-cita profesi ya. Cita-cita profesi itu apa sih yang membedakan dengan pekerja kasar? Kalau pekerja kasar kan ya nggak membutuhkan skill ya, nggak membutuhkan teori. Tapi kalau pekerjaan profesi, contoh seperti dosen, seperti dokter, pengacara, teman-teman harus menambah ilmu terlebih dahulu, yaitu di pendidikan tinggi. Jadi anggapan kalau eh, pendidikan tinggi itu tidak penting ya kurang tepat, sangat tidak tepat justru. Ya. Jadi seperti itu. Bisa di next. Uh, Oke, setelah kita mempersamakan persepsi kita ya, mengapa kita harus kuliah ya. Jadi pendidikan itu pentingnya. Ini kita harus sama persepsi ini ya. Kalau pendidikan itu penting. Karena di dunia ini kan ada dua maha ya. Yang satu mahanya milik Tuhan ya, Maha Esa, maha kuasa ya. Yang kedua ya mahasiswa. Mahasiswa ini mahanya siswa. Jadi teman-teman kalau di uh, dunia perkuliahan, teman-teman harus benar-benar berpikir kritis, jangan takut untuk berbeda, menyatakan bahwa idealisme itu harus dipegang dengan sangat tinggi kalau menjadi mahasiswa gitu. Nah, gini, yang ini aku tulis poin-poinnya ya. Nanti aku jelaskan satu persatu. Ya, kuliah itu membentuk pola pikir yang kritis ya, dan kemampuan analisis. Nah, itu akan diajarkan lewat tugas-tugas. Ya. Jadi tugas-tugas seperti kayak uh, karya ilmiah, ya. Kalau di aku ya, prodi kan hukum. Nah, itu akan ada tugas seperti kayak law opinion, ya, law opinion. Jadi kayak seperti kayak pendapat hukum lah mengenai kasus ini, kasus ini, kasus itu. Nah, itu juga melalui kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Yang kedua itu adalah kampus adalah pada pengembangan diri dan jaringan sosial. Jadi teman-teman kalau di kampus itu jangan ragu untuk bergabung dengan organisasi. Tentunya organisasi yang menunjang juga untuk keberlangsungan teman-teman ya masa yang akan datang. Misal kayak aku nih ya, aku kan gabung organisasi ya, organisasi. Tujuanku apa sih gabung organisasi? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, aku itu ya suka aja gitu, suka aja gak bersama teman-teman yang lain gitu, yang sepassion, terus mengembangkan diri lewat situ, yaitu mengembangkan diri seperti soft skill itu seperti itu sangat penting, bagaimana problem solving, terus public speaking dan lain sebagainya. Itu teman-teman akan dapatkan ya di organisasi itu, gitu. Jadi eh, organisasi itu sangat penting. Bisa kan teman-teman kalau di kampus itu ada yang namanya OSIS-nya universitas apa? BEM ya. Oke. BEM. Misal ada ini apa MPK-nya universitas apa? Kalau di
kalau di SMA 1 developer kan ya MPK itu ya. Kalau di MPK-nya di universitas namanya DPM ya. Jadi eh, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, itu namanya DPM. Jadi teman-teman bisa melanjutkan dengan estafet. Di sini ada yang OSIS ya. Jadi teman-teman yang OSIS mungkin bisa nanti bisa mengembangkan diri lagi, gabung BEM gitu, atau ke legislatifnya yaitu DPM gitu. Oke, yang poin yang ketiga yaitu perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ya nggak bisa dipungkiri lagi ya, tidak dapat dipungkiri lagi dan tidak dapat disangka lagi bahwasanya perguruan tinggi itu adalah garda terdepan dalam pusat inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Teman-teman tahu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu dikajinya lewat perguruan tinggi. Penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang ada di zaman sekarang ini, kajiannya ya tidak lepas dari jasa-jasa perguruan tinggi. Jadi teman-teman di sana akan diajarkan cara berinovasi, cara membuat uh, kreasi dari barang-barang yang tidak diduga-duga menjadi suatu barang yang berharga. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kuliah membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan hidup yang lebih berkualitas. Jadi untuk kesejahteraan mental ini sebenarnya relatif ya teman-teman, relatif banget. Karena ya teman-teman juga untuk kesehatan mental ini ya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau sebagai kita sebagai mahasiswa ya, kita harus bermental baja teman-teman. Walaupun kita dihadapi oleh tugas-tugas yang banyak, tetapi ingatlah teman-teman bahwasanya, percayalah bahwasanya ini hanya di awal gitu. Nanti di akhirnya enak gitu. Jadi tugas-tugas yang banyak itu juga demi kebaikan kita semuanya. Karena dengan tugas-tugas itulah kita akan terlatih untuk mengaktifkan kembali pikiran kita bahwasanya otak itu kan harus diberi makan ya. Diberi makan dalam artian itu adalah peristilahan bahwasanya kita itu mikir itu memberi makan yang sehat kepada otak kita gitu. Jadi otak kita akan terus bekerja. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang kelima ya. Yang kelima ada pengembangan soft skill yang esensial di dunia kerja. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya soft skill ini sangat sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nah, soft skill ini nanti akan dibutuhkan jika teman-teman ada di sesi wawancara. Jadi ingat teman-teman bahwasanya IPK tinggi akan mengantarkan teman-teman ke ruang wawancara. Tetapi pada saat di ruang wawancara, teman-teman nanti ditanyai soal pengalaman, apa yang kalian berikan pada saat menjadi mahasiswa, apa yang teman-teman buat untuk masyarakat sekitar, seberapa value teman-teman gitu. Jadi IPK tinggi tidak melulu meloloskan dari sesi wawancara. Itu banyak banget kasus. Jadi teman-teman fokus dua. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu ya. Jadi IPK teman-teman juga diusahakan tinggi, dan teman-teman harus mempunyai relasi, mempunyai pengalaman. Pengalaman dan relasi ini didapatkan melalui organisasi pada saat teman-teman menjadi mahasiswa gitu. Dan itu ya udah terakhir, dan aku simpulkan ya bahwasannya jawabannya itu tergantung pada teman-teman sebenarnya mau kuliah atau tidak. Tetapi kita menyarankan itu teman-teman harus kuliah. Walaupun teman-teman nanti eligible misal ya, dampak terburuknya, skenario terburuknya teman-teman nggak diterima. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa melakukan UTBK, dan pokoknya teman-teman itu, kalau kita kan SMA ya, SMA itu kan dianjurkan untuk kuliah. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan percaya dengan dogma-dogma masyarakat bahwasanya ngapain sih harus kuliah itu ngabisin uang capek-capek dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, awal itu memang menyakitkan ya. Awal itu menyakitkan, tapi nanti akhirnya itu akan berbuah yang menyenangkan gitu. Jadi berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita kemudian. Bersakit-sakit kita dahulu, berbahagia kita kemudian.
teman-teman yang gabung di Zoom ini udah aku apresiasi banget, soalnya teman-teman mempunyai semangat kampus gitu ya. Kita nggak butuh kuantitas, tapi kita butuh kualitas ya. Walaupun yang gabung sedikit, tetapi aku percaya bahwa teman-teman yang gabung ini nanti akan sukses ke depannya. Aku yakin itu. Oke, mungkin itu saja. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus ada di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.